Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama aku Prisna Falia Zikra dari program studi rekayasa perancangan mekanik Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro. Nah, pada kesempatan kali ini aku bakal membuat video tentang cara menghitung variabel dan operasi pada aplikasi Python dan Scratch. Nah, sebelumnya kan aku udah pernah buat video kayak tutorial menggunakan Python, Scratch untuk pemula gitu teman-teman. Nah, jadi pada kali ini aku akan membuat video lagi tentang bagaimana cara pengaplikasian variabel dan operasi. Nah, untuk itu aku akan menjelaskan apa itu variabel. Variabel itu adalah elemen penting dalam penelitian atau pemrograman yang dapat berubah-ubah nilainya dan perlu dipelajari atau diukur. Nah, sementara operasi itu adalah tindakan yang dilakukan untuk memproses atau mengubah data yang disimpan dalam variabel. Dalam konteks matematika dan pemrograman, operasi juga disebut dengan operator. Nah, pada kali ini tujuan aku membuat video kali ini yaitu ingin membuat perhitungan manual menggunakan Scratch dan Python. Nah, jadi aku udah buat video sebelumnya itu cara menggunakan. Nah, ini aku bakal membuat tentang kayak cara penggunaan menghitung variabel gitu teman-teman. Nah, yang pertama itu ada study horse calculator. Nah, itu kayak aku bakal membuat kalkulator tentang belajar, gimana itu kayak menaikkan jumlah jam tidur, terus menaikkan jumlah jam kerja, menaikkan jumlah jam santai pada hari kerja, menaikkan jumlah jam santai pada akhir pekan, gitu-gitu teman-teman. Terus aktivitas yang kedua itu ada aku akan meminta angka pertama terus disimpan, terus meminta angka kedua terus disimpan. Nah, nanti aku bakal jumlahin gitu keduanya. Pokoknya inti itu kayak buat kalkulator manual gitu teman-teman. Nah, jadi kita langsung aja ke aplikasi Scratch teman-teman. Nah, itu udah masuk aplikasi Scratch ini. Nah, jadi aku bakal buat kayak kalkulator manual nih teman-teman, kayak perhitungan manual menggunakan Scratch gitu. Nah, yang pertama itu ada di bagian ini teman-teman, kita ke bagian ini kejadian. Nah, terus kita tarik yang ketika ini, tarik ke sini. Nah, terus aku mau nanya nih kayak misalnya aku membuat kalkulator manual gitu kan. Nah, jadi kita masuk ke ini teman-teman. Nah, bertanya, tarik di bawah ini. Nah, selanjutnya itu aku bakal buat nih kayak aku mau nanya, ya aku membuat keterangan di sini number 1. Nah, setelah dibuat tanda sama dengan ini, jangan lupa di ini ya teman-teman, di spasi kayak biar lebih rapi gitu. Selanjutnya aku mau bikin kayak di alur gitu teman-teman, untuk bagian variabel. Nah, di sini teman-teman, ini kita tarik aja ya teman-teman ke sini. Nah, ini kan masih my variable kan, kayak belum ada apa-apa gitu. Nah, aku bakal buat nih kayak penjumlahan gitu. Nah, kita tuh langkahnya ke bagian ini teman-teman, buat sebuah variabel. Nah, nama variabel baru, misalnya aku namain number 1 gitu. Terus kita klik OK teman-teman. Nah, jadi di sini kan langsung muncul nih number 1. Jadi aku bakal ganti my variable ini ke number 1 tadi teman-teman. Nih gini. Nah, terus ini belum bisa kan, kayak ini ke 0 jawabannya. Nah, terus kita ke bagian ini sensor teman-teman. Kita tarik yang jawaban ini ke sini teman-teman. Nah, langkah selanjutnya kayak yang tadi, yang kayak yang biru ini teman-teman, kita pencet pada bagian
sensor ini ya tanya. Nah sama seperti tadi teman-teman, aku misalkan buat number 2. Nah di sini jangan lupa spasi teman-teman biar dia hasilnya lebih rapi gitu. Nah langkah selanjutnya sama kayak tadi teman-teman, kita ke bagian variabel, terus tarik yang ini. Nah kita buat lagi teman-teman, misalkan variabel yang baru kan, kayak number 2. Nah seperti ini teman-teman, kita klik OK, terus kita ganti teman-teman di bagian my variable ini dia number 2 tadi. Nah jangan lupa untuk yang bagian jawabannya teman-teman di sini. Nah langkah selanjutnya sama kayak tadi teman-teman, kita ke variabel, terus yang ini di bawah ini. Nah di sini tuh ada kayak penggabungan gitu teman-teman. Langkah selanjutnya di sini tuh ada penggabungan, kayak misalkan aku mau bikin kalkulator tambah kan. Nah jadi kita klik di operator ini teman-teman. Nah kalau misalkan aku mau tambah gitu, aku klik di sini plus. Nah jadi ini kan nggak bisa ya teman-teman ya. Jadi kita tuh kayak kita pisah gitu teman-teman. Kan tadi nggak bisa tuh ya. Ini kita pisah dulu ya teman-teman. Bentar. Number 1. Nah kalau gini nggak bisa kan. Terus kita keluarin nih teman-teman, kayak itu kita bisa aja sih sebenarnya. Bentar teman-teman, hapus dulu. Nah aku kan mau jadiin penjumlahan kan ya teman-teman, jadi aku bakal buat kayak penjumlahan itu sum misalkan. Oke, nah terus di bagian my variable ini kita ganti ke sum teman-teman, sum. Nah gini, terus tadi kita kembali ke operator. Nah aku kan mau buat kayak penjumlahan tambah kan. Nah aku pakai yang ini teman-teman. Bentar. Terus bagian variabel, tarik ke sini. Oh sebentar teman-teman. Terus kita kan tadi udah sum ya teman-teman. Nah jadi kalau gimana sih cara penghasilan penjumlahannya gitu. Nah jadi kita ke bagian operator, nah kayak tadi tuh aku mau tambah kan ke kalkulator tambah, jadi pakai yang ini teman-teman. Nah itu tuh nggak bisa teman-teman kayak langsung digabung gitu. Misalnya aku gabung gini kan, itu di situ nggak bisa diisi variabel atau apa, nggak bisa. Jadi caranya gimana, kita ke bagian variabel, nah kita masukin nih yang number 1 tadi, yang di sini tadi number 1 nya kita masukin, taruh sini teman-teman. Nah
Terus number 2 nya masukin ke sini. Nah, itu makanya aku bilang teman-teman, jadi itu nggak bisa digabung gitu, jadi dia harus satu-satu kayak gini nih. Karena kalau digabung gitu dia nggak bisa teman-teman. Nah, setelah itu kita gabungin ke sini. Setelah ini kan kita langsung bisa cari kita belum bisa nentuin kan teman-teman. Nah, jadi kita buka di bagian ini. Nah, kita ke bagian katakan hero. Nah, setelah itu biar gimana sih cara gabungin? Nah, kita ke bagian operator nih teman-teman. Operator kita cari ke mana ini teman-teman. Nih, kita tarik ke sini. Tuh. Nah, ini kita ganti teman-teman yang apel ini sama tuliskan kayak hasilnya. Nah, setelah itu kita ke bagian yang tadi teman-teman, ke bagian zoom ini, mudah-mudahan kan zoom. Nah, ini udah nih teman-teman, jadi kita udah bisa jalanin scratch-nya nih tentang kalkulator manual. Nah, aku coba jalanin ya. Sekarang aku tambah 2 ditambah 2. Nah, gitu teman-teman. Jadi kayak kalau misalkan ini kan pertambahan. Nah, kalau kalian mau jadiin pengurangan atau perkalian itu bebas teman-teman. Ini di bagian sini. Nah, misalkan aku contohin yang perkalian ya teman-teman. Jadi ribetnya paling gini aja sih teman-teman. Kayak penggabungannya itu. Nah, bentar. Nih aku coba perkalian ya teman-teman. Nah, tapi aku lupa spasi di sini teman-teman. Soalnya biar rapi gitu. Kita jalanin lagi ya. 3 dikali 4 gitu teman. Nah, ini perkalian teman-teman. Jadi kalkulator menghitung variabel kalkulator menggunakan scratch seperti ini teman-teman. Jadi cara cukup simpel aja sih teman-teman. Sekarang kita lanjut ke bagian Python nih teman-teman. Oke. Nah, jadi cara itu kayak kemarin ya teman-teman. Kalau Python itu dia gak enaknya itu kayak misalnya kita salah kode satu aja, itu tuh bakal ngulang teman-teman. Nih, aku coba menghitung variabel pertambahan gitu menggunakan Python teman-teman. Yang pertama kita gak enaknya itu aja sih teman-teman, kayak harus hafal ininya, hafal kode. Ini aku pakai bahasa Indonesia aja teman-teman. Ini aku kenapa aku langkahin itu biar supaya rapi aja sih teman-teman. Bener opsional, nggak ngaruh ke apa-apa, tapi aku biar rapi gitu. Nah, soalnya aku angka pertama ya teman-teman. Number one. Nah, apa itu int? Int itu kayak buat nginput gitu teman-teman, nginput data.
Jadi sebenarnya Python ini kalau menurutku ya teman-teman, Python itu lebih rumit karena kita harus hafal kode-kode pemrogramannya. Beda sama Scratch. Kalau Scratch itu kan kita bisa coba-coba gitu. Nah kalau Python ini kita harus tahu teman-teman, kayak kode-kodenya. Kalau kita salah satu aja itu nanti ngulang teman-teman. Kita masukin kodenya ulang. Tapi kadang-kadang ini sih teman-teman, kayak kita tuh udah dibantu AI. Jadi misalkan kita udah selesai nomor 1 gitu ya, number one, nah nanti yang nomor 2 itu kita dibantu sama AI gitu teman-teman. Jadi kita tinggal salin aja sih, sebenarnya sama aja kayak tadi tuh. Setelah kita hitung number one sama number 2 kita langsung berjumlah teman-teman. Kodenya itu kayak gini. Tapi kalian harus perhatiin ya teman-teman, kayak kode-kode gitu, soalnya kalau salah satu itu bisa ribet lah teman-teman, kayak ngulang-ngulang gitu. Nah setelah hitung penjumlahan itu, ke rumus penjumlahan itu sum teman-teman, sum jadi kita ketikkan harus sama ya teman-teman, kayak yang kita ketik pada bagian ini. Soalnya kalau salah satu salah angka gitu itu nggak bisa teman-teman. Kita enter. Nah setelah itu tampil kan hasilnya. Nah yang terakhir itu ini apa, step terakhir teman-teman, kayak print jumlahnya adalah sum. Nah ini dari pemrogramannya udah ya teman-teman. Jadi aku mau coba jalan ini, apakah pemrograman benar atau salah gitu. Kita bagian ini. Sekarang aku pertama, sekarang aku masukin 1, 3 misalkan. Nah gitu teman-teman. Jadi ini aku pakai penjumlahan tambah ya teman-teman. Nanti kalau misalkan kalian mau kali atau apa itu bebas teman-teman, kalian tinggal ubah di sini aja nih. Misalnya aku pakai kurang nih teman-teman, kurang atau kali aja, kita pakai kali biar sama kayak yang tadi. Nah jadi kita ulang, misalkan 2 dikali 2. Nah itu teman-teman. Jadi tutorial dari aku tentang cara menghitung variabel dan operasi pada Scratch dan Python. Nanti aku bakal lanjut ke nih, kita ini udah selesai teman-teman, kayak minta aktivitas juga, minta angka pertama dan simpan, minta angka kedua dan simpan, terus dijumlahin hasil dari perhitungan yang pertama dan kedua. Nah selanjutnya kita bakal lanjut ke ini ya teman-teman, yang study hours calculators 2. Nah selanjutnya aku bakal lanjut ke study hours activity teman-teman. Nah cara itu sama teman-teman kayak tadi, kita mulai awal itu dari ini teman-teman. Nih kita tarik ke sini. Nah langkah kedua itu kita ke bagian sensor teman-teman. Kita pertanyaan
Misalkan jadi aku bakal buat plan kayak kamu sehari tidur berapa jam sih gitu teman-teman. Setelah itu kita berikan variabel ke ini tur tarik ke sini nih teman-teman. Nah di variabel ini kita sama teman-teman dibuat sebuah variabel sleeping hours. Oke. Nah seperti tadi kita klik my variabel nih. Setelah itu kita ke bagian ini ya teman-teman, ke bagian sensor jawaban. Nah setelah itu aku bakal buat pertanyaan dua nih teman-teman kayak misalkan aku mau nanya aku kayak beraktivitas kerja itu berapa jam sehari gitu. Day nih commute. Nah setelah itu kita ke bagian kayak tadi teman-teman, ke variabel terus yang ini kalau tadi sleeping hours, kalau ini working hours teman-teman, kayak waktu kerja gitu. Terus kita ke bagian sensor teman-teman, ke bagian jawaban. Nah setelah itu aku mau buat pertanyaan lagi nih, kayak sebentar, tadi kan udah bekerja kan, terus yang ketiga ini mau waktu istirahat lah. Aku membuat kalau tadi udah bekerja kan, ini waktu istirahat yang aku butuhin gitu. Nah terus kita bagian gitu, sebenarnya sama aja sih kan, kayak ngulang gitu teman-teman. Terus seleksi hours. Terus setelah itu kita ke bagian jawaban lagi ya teman-teman, biar dia tuh bisa jawab gitu. Nah terus aku mau buat kan ini udah kan teman-teman, aku bakal buat 3 pertanyaan aja. Setelah itu kita ke bagian variabel, tarik ke sini, bentar. Nah yang ini kalau kata aku ya teman-teman, ini tuh agak ribet. Kenapa? Soalnya ini bakal banyak penggabungan gitu teman-teman. Nah yang pertama nih, aku bagian operator, terus bentar, bukan teman-teman, kita hapus aja ya. Terus ke bagian
Nah, jadi aku bakal buat kayak gabung ini teman-teman mod. Nah, ini kita tarik ke sini. Oh, gak, aku mau buat yang tambah ya teman-teman. Tambah kurang tuh ini teman-teman. Ini aku taruh ke sini dulu. Nah, setelah itu aku mau tulis sini, ini kan sesuai rumus ya teman-teman. Ini 24. Misalkan waktu satu hari itu kan 24 jam gitu. Jadi kita masukin 24. Nah, setelah itu kita ke bagian ini teman-teman, variabel. Ini kita tambahin lagi teman-teman. Jadi kayak ya rumitnya di sini aja sih teman-teman. Nah, kita nambah terus kurang gitu. Nah, tapi itu nggak bisa digabung. Jadi kayak kita sleeping hours. Ini harus satu-satu sih teman-teman. Tuh, sleeping hours sama working hours. Setelah ini gabungin nih ke sini tuh. Nah, ini seperti ini teman-teman. Nah, terus kita tambahin lagi nih. Jadi dia nggak cuman kayak gini doang. Dia tuh ada lanjutan lagi. Nah, ini kita tambah teman-teman. Jadi taruh sini. Nah, terus tadi ke bagian variabel ya teman-teman. Ke bagian sleeping hours. Nah, seperti yang aku bilang, itu harus dipisah dulu teman-teman, nggak bisa langsung kayak disatuin gitu. Nah, gini teman-teman. Jadi ya sebenarnya yang agak ribet itu, jadi dia kayak harus satu-satu gitu. Ternyata tadi aku salah. Maaf teman-teman. Nah, terus ke working hours. Baru di sini terus. Jadi masing-masing itu disisain satu gini teman-teman, biar dia bisa ditambah-tambahin gitu. Tambah ke variabel. Nah, udah, ini kita tinggal geser aja. Ini misalkan tambahin 3. Jadi emang dia agak panjang kayak gini teman-teman. Tuh. Nah, langkah selanjutnya itu sama aja sih teman-teman kayak yang tadi. Nih, aku contohin nih. Kita ke bagian nih, atur my variable nih. Terus dia aku udah buat kan kayak weekend available atau apa gitu. Nah, ini selanjutnya itu aku tambahin, aku mau buat yang baru. Terus keterangannya weekend available hours. Nah, oke. Jadi 5 variabel ini aku tambahin yang tadi ya teman-teman. Nah, setelah itu kita kayak tadi teman-teman, satu-satu gitu. Jadi ya agak ribet sih kalau kataku, cuman nggak apa-apa. Nah, seperti yang aku bilang tadi, itu nggak bisa teman-teman kalau langsung digabung. Nah, sini kita masukin weekend available hours sini. Terus nih, terus bagian operator kita kasih tambah nih, tambah 5. Jadi dia enggak sesuai rumus ya teman. Jadi dia enggak kayak apa sih yang bisa diinin. Sorry, di sini aku salah nih. Ini harusnya kali teman-teman. Jadi kalau salah itu nggak bisa ya teman-teman. Kalau salah ininya, salah rumus, itulah pokoknya. Terus
sini kita tambah 5. Nah terus setelah itu kita tambahin lagi teman-teman, terus ini variabel gitu. Weekend available hours nih kita taruh di sini teman-teman. Nah, jadi dia menurutku cukup panjang sih, kayak dia bisa sampai ke miring-miring gitu teman-teman. Sebentar, ini agak nge-lag sinyal teman-teman. Nah setelah itu kita tambahin lagi teman-teman, kayak tadi kan udah weekend available hours ya. Nah terus dia bentar. Ternyata kayaknya aku ada salah deh teman-teman. Bentar. Oh astaga, sorry teman-teman, aku double teman-teman. Double ininya bikin available hours. Waduh, sebentar teman-teman, sorry. Kita ke bagian relaxing. Kita ke bagian sleeping hours kayaknya. Kita geser aja sih teman-teman. Sleeping hours. Nah kita gabung tuh. Terus sama kayak tadi tinggal kita gabungin aja teman-teman. Nah yang terakhir itu benar kan, bikin sleeping hours. Aduh. Nah kalau kayak gitu nggak bisa teman-teman kalau langsung gabung. Aduh, kita tarik nih. Kita tarik. Nah, begini teman-teman. Terus selanjutnya pembagian sebentar. Oke. Kita buat kayak yang sebelumnya ya, plus 3 teman-teman. Lanjut ke bagian ini teman-teman, yang tadi kita ulangin aja sih sebenarnya. Itu kayak pengulangan gitu aja teman-teman sebenarnya. Kita buka ke bagian aku buat lagi teman-teman total. Jadi langsung bukaan aja ya teman-teman. Sorry. Nah, kita ulang yang kayak tadi teman-teman. Sebentar. Variabel terus. Weekday available hours. Kita buat tambah lagi. Nah kalau mau pakai bahasa Indonesia bisa sih teman-teman. Kalau misalnya kurang ngerti bahasa Inggris, sebenarnya aku pengen pakai bahasa Indonesia, cuman kayak udah nggak apa-apa aku pakai bahasa Inggris aja. Terus kita gabung semua. Ini tulis benar.
Nah, ini jadi agak panjang sih teman sebenarnya, soalnya itu yang bikin dia tuh agak ribet gitu. Kita bisa lakukan pengulangan aja sih. Ini terus kita taruh di sini yang terakhir. Oh bukan apa, bukan kali teman-teman. Oh bukan teman, bukan. Oh di sini berarti ini kita salah teman, kita pakai yang kali ya. Nah gini. Terus kita lanjut ke bagian nih, kita klik yang salah, tampilan. Nah ini kita buat beda ya teman-teman, kayak yang tadi. Kalau tadi itu kan yang oranye yang lagi, kalau kata aku cara sama aja sih teman-teman, kayak bagian operator. Terus tapi ini yang pakai gabungan ya teman-teman. Nah ini yang apalagi kita ganti teman-teman, terus cari lagi gabungkan. Nah kalau ini tinggal sebenarnya agak lebih simpel dari yang tadi. Sorry teman-teman, ini aku kayaknya ada yang salah. Lupa WP apa itu, yang ini nih, gabungkan terus kayak tadi teman-teman. Nah ini kita ganti teman-teman, jadi misalkan waktu untuk belajar bekerja. Kepanjangan teman-teman. Salah teman-teman, ini nggak perlu ditambahin lagi ya. Aduh. Kembali teman-teman. Variable hours, terus bentar, kok jadi gini ya. Oke. Ini kita hapus saja teman-teman. Tarik. Ini tadi kita gabungkan teman-teman. You have gabungan the available hours. Nah ini kita isi hours to start
study each working day. Nah, terus kita lanjutin teman-teman. Udah seperti ini, kita lanjut ke bagian tadi, ke bagian sebentar. Aku mau kasih jeda teman-teman di sini. Oke. Misalkan aku jedain berapa ya? 2. Silahkan katakan. Nah, ini diulangin aja ya teman-teman. Nih kita ulang kayak tadi teman-teman. Ya. Terus ikan apa your hours di sini. Terus hours to study each week. Nah, setelah itu aku mau kasih sebentar dulu TWS ini mati. Oke, aku nggak usah pakai TWS dulu. Nah, setelah itu aku mau kasih jeda lagi nih. Misalkan aku jedahin berapa detik ya, 2 lagi deh, aku jedahin 2 detik lagi, 2. Nah terus aku bagian tampilan, aku ulangin lagi nih, katakan hello di bawah sini teman-teman. Terus operator, nah gabungan ini lagi. Udah gitu-gitu aja sih teman, diulang-ulangin doang. Gabungkan total available, ini totalnya. Terus hours to study each week. Nah setelah itu kita coba jalanin pemrogramannya teman-teman. Ini udah selesai nih, kita jalanin pemrogramannya. Aku tidur 3 jam sehari. Aku waktu kerja itu 6 jam teman-teman. Nah waktu istirahat itu aku misalkan aku istirahat kayak 5 jam gitu. Nah gitu. Jadi aku punya waktu untuk misalkan belajar atau tidur itu cuma segini teman-teman. Nah terus total waktunya gini. Nah gitu aja teman-teman. Jadi sebentar aku bakal lanjut ke Python.
yang kedua waktu kerja ya teman-teman. Working hours do you work? Nah, jadi ini agak panjang teman-teman. Jadi kalau kalian sebenarnya kalau misalkan hafal rumus pemrogramannya enak sih teman-teman. Ini sama kayak tadi, cuman kalau di pelajaran ini kayak lebih ribet karena harus ditulis satu-satu itu. Terus selamat teman-teman. Nah, yang kedua itu kita tulis rumus ini jadi biar dia berdetek itu teman-teman. Weekday available hours. Nah, ini rumusnya teman-teman, 24 dikurang jam tidur. Nah, ini enak nih teman-teman, dia udah ada AI-nya. Jadi kita tinggal kayak ikutin aja. Mana sebentar teman-teman. Oh ini
Oh, 100 weekday. Kurang 3. Nah, ini kan. Jadi kalau weekday ini weekend lah teman-teman. Nah, lanjutnya sebenarnya agak panjang sih teman-teman, soalnya eh, dia panjang ke bawah gitu. Nah, terus tadi habis weekend sama weekday kata kalian harus bintang sebentar teman-teman. Nah, hmm. Nah, ini kan udah kita kalian, terus kita mau poin nih teman-teman, kayak biar itu bisa diprogram gitu. Nah, caranya gini teman-teman, ini aku nggak pakai jarak ya, soalnya bentar aku jarakin coba. Kadang dia ada ya, kadang enggak ya teman-teman. Nah, yang pertama ya teman-teman,
sebenarnya sama aja sih teman-teman, kayak rumusnya tuh diulang-ulang aja. Kan kalian harus hati-hati juga, jangan terlalu ngikutin yang AI soalnya kadang bisa salah. Nah, kita total lagi. Teman-teman, soalnya kalau salah satu itu ngulang teman-teman. Nah, jadi gini aja sih sebenarnya teman-teman, coba aku jalanin. Ini pengkodingannya udah selesai, jadi kita coba jalan. Nah, tadi setelah udah di coding, aku mau nyoba. Ini kan tadi udah selesai kan teman-teman pengkodingannya. Nah, aku mau nyoba jalanin. Tadi ada yang salah. Nah, aku tidur saat itu 3 jam. Bekerja itu 7. Nah, aku istirahat sekitar 6 jam. Kalau weekend itu ya agak lama, paling 9. Nah, jadi gini teman-teman, jadi sekian Python yang aku gunain untuk menghitung kayak calculator hours activity gitu teman-teman. Nah, jadi sekian dari aku, maaf kalau masih banyak salah karena aku juga masih pemula. Semoga dengan video ini membantu kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.